Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang materi yaitu analisis konsumen dan perilaku konsumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa saja kelompok 6 itu. Yang pertama, Aku Harika. saya Melati, Saya Zevanya. saya Putri. Dan selanjutnya mari kita bahas untuk materinya. Cekidot. Hai. Jadi di sini kita akan membahas tentang perilaku konsumen, yang dimana konsumen itu Adalah suatu proses yang dilakukan oleh konsumen dalam hal merencanakan, mempertimbangkan, sampai mengambil keputusan untuk mendapatkan sesuatu yang akan mereka konsumsi. jadi konsumsi dalam hal ini adalah individu atau kelompok. Dan selanjutnya mengenai faktor perilaku konsumen. Nah, dalam proses pembelian suatu barang yang dilakukan oleh konsumen tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah yang pertama, Ada kebudayaan. Jadi latar belakang budaya dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Kebudayaan dalam hal ini maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan yang dibentuk dalam diri seseorang. Contohnya dalam kasus ini misalnya ketika ada orang yang berasal dari Timur Tengah yang cenderung tertutup secara pakaian, tentunya akan lebih memilih untuk selanjutnya yaitu ada faktor perilaku konsumen. Nah, dalam proses pembelian suatu barang yang dilakukan oleh konsumen, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi konsumen. Lalu yang keempat, ini ada proses pengambilan keputusan pembelian. Jadi perilaku konsumen dapat dikaitkan sebagai suatu proses pengambilan keputusan dalam hal pembelian karena disebut proses, tentunya ada tahap-tahap khususnya. Tahap-tahap khususnya diantara lain yaitu Pertama ada pengenalan. Pengenalan adalah fase pertama konsumen dalam mengindikasi barang atau jasa yang mereka butuhkan. Konsumen biasanya akan lebih merasakan ada suatu masalah yang harus diselesaikan dalam hal ini. Penyelesaiannya adalah pembelian barang. Jadi kayak misalnya tuh dia suka sama produk handphone. Nah, dia tuh harus mengetahui dulu nih si handphone ini memiliki keunggulan di bagian mana. Misalnya di kameranya, dia harus mengenal kameranya, terus penyimpanannya, spek HP-nya itu bagaimana. Itu seperti itu. lalu ada pencarian informasi. Setelah merasa bahwa ada hal yang perlu diselesaikan, maka konsumen selanjutnya akan mencari tahu lebih dulu barang apa yang akan dia beli untuk menyelesaikan masalah. Mencari informasi itu dapat dilakukan dengan mencari deskripsi produk yang akan dibeli, apakah memang sesuai dengan kebutuhannya atau tidak. Selanjutnya ada pencarian alternatif. Nah, evaluasi alternatif ini adalah cara konsumen untuk mencari tahu apakah ada opsi lain. Konsumen cenderung akan mencari alternatif yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Dalam hal ini misalnya adalah harga, kualitas, sampai kuantitas. Caranya adalah dengan membandingkan produk satu dengan produk yang lainnya. Contohnya kayak HP, Vivo, dan Oppo. Nah, mereka tuh punya spek masing-masing. Kayak misalkan Oppo yang RAM-nya 8 tapi harganya masih 3 juta. Sedangkan Vivo RAM 8 tapi harganya 4 juta. Itu pasti konsumen akan mengevaluasi lagi untuk membeli HP yang merek mana. Lalu ada keputusan pembelian. Setelah sudah mendapatkan alternatif yang diinginkan, dengan berbagai pertimbangan, konsumen akan memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Yang selanjutnya ada pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen. Yang pertama yaitu ada pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara survei langsung terhadap konsumen agar memahami apa yang diinginkan konsumen. Lalu ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional adalah cara dasar untuk mengetahui perilaku konsumen dengan mengindefinisikan. Yang selanjutnya ada pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan interpretif.
yang berarti adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara survei langsung terhadap konsumen agar memahami apa yang diinginkan konsumen. Lalu ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional adalah cara untuk mengetahui perilaku konsumen dengan mengidentifikasi presis seorang. Piskis. Selanjutnya ada pendekatan untuk mengetahui perilaku konsumen. Yang pertama ada pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif adalah pendekatan yang dilakukan dengan secara survei langsung terhadap konsumen agar memahami apa yang diinginkan konsumen. Yang kedua ada pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional adalah cara dasar dalam mengetahui perilaku konsumen dengan mengidentifikasi psikis seseorang dalam melakukan pengambilan keputusan pembelian barang. Lalu ada pendekatan teori hierarki kebutuhan. Pendekatan sains pemasaran ini dilakukan sesuai dengan teori hierarki. Lu aja deh Kak, lu aja. Lu semua deh. Gue yang pertama deh, lu yang semuanya. Gue yang pertama, lu yang semuanya. Nah, jadi untuk video seterusnya kita akan menjelaskan bagaimana kita menghadapi konsumen via telepon yang melakukan pembelian Nah, jadi di video selanjutnya kita bakal menjelaskan bagaimana cara menghadapi konsumen yang sedang komplain karena masalah penerimaan barang yang tidak sesuai dengan video sebelum pengiriman. Selanjutnya mari kita tonton. Halo, selamat sore dengan PT Shipee dan saya Evan. Ada yang bisa dibantu? Iya, selamat sore. Saya Putri, Pak. Saya ingin komplain Pak tentang pesanan yang saya terima kemarin. Gimana ya Pak? Ini kan kemarin pesanan saya itu di video itu sebelum datang baik-baik aja nih ya Pak, bagus kondisinya. Pas udah datang malah rusak, terus pecah, terus abis itu kemasannya malah robek. Itu gimana ya Pak? Baik, untuk saat ini kami tanyakan barangnya itu apa Ibu ya? Saya pesan beberapa cangkir keramik Pak. Iya, baik. Di sini dengan barangnya cangkir begitu Ibu ya? Iya. Iya. Kami boleh tahu Ibu untuk nomor pemesanannya berapa? Bisa dibantu infokan? Nomor pesanannya F1451. Baik, saya ulangi dengan nomor pemesanan F1451 Iya. begitu. Baik, untuk saat ini mau ditunggu sebentar Ibu ya. Iya. Kami akan cek terlebih dahulu dengan nomor pemesanannya Ibu. Dan untuk telepon sekarang ini tidak dimatikan terlebih dahulu Ibu ya. Iya. Baik, jika begitu mau ditunggu Ibu. Baik, halo Ibu. Iya. Iya, terima kasih sudah menunggu ya. Iya. Untuk saat ini nomor pemesanan Ibu benar ya? Iya. Ada. Dan mohon dibantu ditunggu yang waktunya Ibu ya, jika dalam waktu 2 kali 24 jam. Dan untuk saat ini nomor telepon Ibu apakah bisa dihubungi kembali tidak? Bisa dihubungin. Baik. Dan untuk nomor emailnya di sini masih sama tidak Bu? Boleh dibantu infokan kembali? Nomor saya emailnya adalah putri123@gmail.com. Baik. Saya ulangi, putri123@gmail.com. Iya. Baik, masih sama ya Ibu ya? Masih Iya. sesuai dengan sebelumnya di sini ya? Iya. Baik, jika begitu nanti mau ditunggu saja Ibu ya, akan dihubungi jika melalui nomor telepon. Namun jika terkendala nanti dari email Ibu bisa dilihat ya, jika dalam kurun waktu 2 kali 24 jam ya. Iya. Baik, jika begitu terima kasih banyak Ibu untuk laporannya sudah kami buatkan. Mohon dibantu ditunggu. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore Pak. Oke, jadi itu adalah penjelasan dari materi analisis konsumen dan perilaku konsumen. Semoga materi yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap.